Selamat datang, jiwa terpilih. Dengarkan pesan ini. Setiap individu yang terlibat dalam tindakan kriminal pernah memiliki latar belakang yang berbeda, yang seringkali diselimuti oleh narasi yang tidak benar dari orang lain. Hal ini bukan sekedar ungkapan. Puitis ini merupakan bentuk perang psikologis yang nyata, sebab inilah kenyataan yang telah diputarbalikkan. Yang mereka harapkan tidak akan pernah Anda sadari. Terkadang mereka yang paling berupaya menyembunyikan kisah Anda adalah mereka yang tampak tersenyum paling lebar dalam konteks psikologi perilaku rasa bersalah. Bukan hanya sekedar emosi, melainkan juga konsekuensi yang tertunda. Seseorang tidak selalu merasakan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Mereka akan merasa tidak nyaman ketika versi kebenaran yang telah mereka modifikasi dengan hati-hati mulai tidak memenuhi harapan orang lain. Sekarang mari kita bayangkan, ini Anda adalah bagian dari narasi yang diabaikan. Bukan karena Anda tidak memiliki nilai, tetapi karena kebenaran. Shame Anda sesangat penting ketika nama Anda disebut dalam diskusi. Mereka akan merasakan ketegangan di tenggorokan narasi. Mereka akan terhambat kapan, mereka akan bergetar. Mereka akan melihatnya bukan dengan cara nostalgia yang manis, tetapi hadap semalam merasa mengenai. Ketika akhirnya ada yang bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan yang paling menarik, Anda tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Namun sejujurnya Anda memiliki banyak hal yang ingin disampaikan, dan itu bukanlah hal yang sepele. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda. Kami tidak hadir di sini sebagai korban kami. Ada di sini untuk mengalihkan perhatian, merebut kembali akhirnya menyampaikan sisi cerita yang mereka berusaha terus. Perlu dicatat bahwa ini bukan jenis kebenaran yang dapat Anda nikmati sambil menyeruput teh. Ini adalah bahan bakar yang berbahaya dan siap untuk dinyalakan dengan api kebenaran. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada kalian yang setia bersama kami. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga. Kebaikan kalian telah menerangi jalan kita. Tulis di komentar dengan angka 77 untuk menandai niat Anda kepada alam semesta. Biarkan video terus berputar bahkan saat Anda tidak benar-benar mendengarkan, karena energinya nyata. Semakin Anda menyerapnya, semakin kuat efeknya bagi Anda. Mari kita mulai. Pertama, mereka tidak membungkamu untuk melindungi diri mereka. Mereka membungkamu untuk mempertahankan ilusi yang telah mereka ciptakan sebagai berhala dalam hidup. Mereka bukan perlindungan diri yang mereka cari, melainkan perlindungan atas kebohongan yang mereka pelihara. Mereka tidak takut padamu karena kamu jahat. Mereka takut padamu karena kamu membawa terang, dan seperti halnya kegelapan selalu takut pada cahaya. Mereka tahu bahwa begitu kebenaranmu diucapkan, ilusi yang mereka rawat dengan begitu hati-hati akan runtuh seperti rumah kartu yang dibangun di atas pasir. Mereka tidak akan pernah mengakui ini, tentu saja, sebab mengakui berarti menanggalkan topeng, dan menanggalkan topeng berarti membuka diri terhadap cahaya Tuhan yang akan menembus hingga ke tulang sumsum mereka, dan itu lebih menakutkan daripada menghadapi siapapun di dunia ini. Maka mereka akan menyebut tindakanmu drama atau mengganggu kedamaian atau tidak dewasa. Padahal sesungguhnya mereka takut akan kebenaranmu, karena kebenaranmu adalah cermin bagi kebusukan mereka. Kamu adalah satu-satunya kartu yang mampu meruntuhkan struktur rapuh penuh kepalsuan itu. Bukan karena kamu agresif, bukan karena kamu ingin balas dendam, tapi karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kejujuran yang datang dari hati yang telah dilukai namun tidak dikotori, dari jiwa yang telah dikhianati namun tidak kehilangan kepekaannya terhadap keadilan ilahi yang kebenaran. Tidak hanya merepotkan bagi mereka, ia adalah ancaman-ancaman bagi reputasi, bagi kredibilitas, bagi persona yang mereka gunakan untuk mendapatkan simpati, kekuasaan, dan penerimaan. Mereka takut karena jika orang lain mulai melihat retakan dalam topeng, mereka topeng yang selalu dipoles dengan kata-kata palsu dan narasi buatan, segalanya akan berakhir. Tidak ada lagi belas kasih, bukan tidak ada lagi pengakuan palsu. Yang tersisa hanyalah kebisuan dan penyesalan yang mereka timbun dalam hati mereka sendiri. Tapi penyesalan mereka bukanlah penyesalan yang bertobat, bukan rasa bersalah yang membawa seseorang mendekat pada Tuhan. Penyesalan mereka adalah rasa takut yang
mengulangi cerita bohong yang sama. Dan kamu tidak diam karena tidak punya suara. Kamu diam karena kamu tahu bahwa suaramu membawa beban kebenaran yang akan menghancurkan apa yang mereka bangun. Kamu memilih diam bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu bahwa ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk menyerahkan semuanya pada Sang Hakim yang Maha Adil. Namun mereka membalikkan diammu menjadi tuduhan. Mereka memutarbalikkan kesunyianmu sebagai tanda bersalah, seolah kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Padahal yang mereka takutkan adalah kamu berbicara. Mereka menyebarkan cerita mereka seperti selebaran yang dibagikan di jalan, mengklaim sebagai satu-satunya narator dari kisah yang mereka ubah. Seenaknya kamu dihapus, disingkirkan, dijadikan detail kecil yang tak penting, bukan karena kamu tidak relevan, tetapi karena kamu adalah bukti hidup bahwa semua yang mereka katakan adalah palsu. Keberadaanmu sendiri adalah gangguan bagi dunia semu yang mereka bangun. Dan dalam dunia mereka, ilusi lebih penting daripada kebenaran, karena ilusi memberi mereka kendali. Namun sekarang sesuatu mulai berubah, seperti kabut yang mulai menipis ketika matahari naik. Ilusi mereka mulai retak dengan sendirinya. Orang-orang mulai melihat bahwa cerita mereka terlalu rapi, terlalu dikendalikan, terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Dan saat cahaya Tuhan mulai menerangi sudut-sudut yang tersembunyi, segala sesuatu yang dibangun di atas kebohongan akan roboh dengan sendirinya. Bukan karena kamu menghancurkannya, tapi karena tidak ada kebohongan yang bisa berdiri di hadapan kebenaran yang datang dari Tuhan. Jangan takut, jangan kecil hati. Kamu tidak perlu membalas dengan kebencian, karena Tuhan sudah melihat semuanya. Ingatlah bahwa dalam kitab suci tertulis kebenaran akan memerdekakan. Kebenaran yang telah kamu simpan dengan bijak dan penuh kesabaran akan menjadi alat pembebasan, bukan hanya untukmu, tetapi juga bagi mereka yang selama ini tertipu oleh ilusi mereka. Biarlah mereka membangun istana pasir mereka, biarlah mereka bermain peran kamu. Tetaplah di jalan kebenaran, karena Tuhan sendiri akan menjadi pembela. Saat waktunya tiba, semua akan tahu. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena Tuhan sendiri yang akan mengatakan, inilah kebenaran yang selama ini kalian tolak. Nomor 2, kamu dijadikan penjahat dalam sebuah cerita yang tidak pernah kamu tulis ulang. Menulis ulang kisahnya bukan karena itu benar, tapi karena itu nyaman. Bukan karena kamu berbuat salah, tapi karena menghadapi kenyataan dari apa yang benar-benar terjadi terlalu berat bagi mereka. Maka alih-alih bertanggung jawab, mereka membalikkan peran. Mereka menciptakan narasi baru, di mana kamulah yang berlebihan, yang sulit, yang dramatis, karena menyalahkanmu lebih mudah daripada mengakui luka yang mereka sebabkan. Dan ini bukan tentang kebenaran, ini tentang menghindari rasa malu, ini tentang membungkam disonansi batin mereka dengan cerita yang membuat mereka terlihat lebih baik. Bahkan jika itu harus mengorbankan nama baikmu, mereka menyusun ulang kronologi, menambahkan dialog yang tak pernah kau ucapkan, dan menghilangkan fakta yang terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Semua ini bukan untuk membongkar apa yang terjadi, tapi untuk menutupi apa yang sebenarnya ada. Kamu tidak ikut bermain, kamu tidak berpura-pura, kamu berdiri dalam diam dengan versi asli dari kejadian itu, tanpa topeng, tanpa hiasan. Dan itu yang membuatmu tampak berbahaya, karena dalam dunia yang dibangun di atas kepura-puraan, kejujuran adalah gangguan. Bahkan saat kamu tidak berteriak, tidak membalas, tidak mengumbar kehadiranmu sendiri menjadi ancaman. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak menyetujui kebohongan mereka. Dan tidak ada yang lebih mengguncang kebohongan daripada seseorang yang berani berdiri tanpa ikut berpura-pura. Maka mereka menulis ulang naskahnya. Kamu menjadi sumber masalah. Kamu adalah orang yang tidak bisa move on, yang menyimpan dendam, yang terlalu emosional. Itu semua bukan karena kamu seperti itu, tapi karena mereka butuh alasan untuk menghindar dari bayangan mereka sendiri. Dan mereka tahu jika terlalu banyak orang mulai bertanya, jika terlalu banyak orang mulai melihat lebih dekat, maka semua yang mereka bangun, citra, reputasi, persepsi, akan runtuh. Kita bicara jujur, mereka tidak hanya melakukannya secara pribadi, mereka menanamkan narasi itu di ruang-ruang publik secara perlahan tapi terencana. Bisikan yang terdengar seperti kepedulian, komentar yang tampak netral tapi punya arah fakta yang dipelintir agar tampak seperti kebenaran.
Seseorang yang mereka anggap baik mungkin menyakiti orang lain mereka, tidak berpihak pada kenyataan mereka. Berpihak pada kenyamanan kamu tidak dijadikan penjahat. Karena kamu salah kamu dijadikan penjahat. Karena keberadaanmu mengganggu ilusi yang mereka ciptakan karena kamu mengingatkan mereka akan sesuatu yang mereka ingin lupakan. Dan ketika seseorang tidak bisa berdamai dengan luka yang mereka sebabkan, mereka akan mencari tempat untuk membuang rasa bersalah itu. Dan seringkali tempat itu adalah pundak orang yang paling mereka lukai. Namun, ingatlah ini kebenaran tidak membutuhkan banyak. Suaraya tidak butuh pembelaan berapi-api. Ia hanya perlu bertahan. Kebenaran memiliki cara sendiri untuk mengendap, untuk muncul kembali. Bahkan setelah dibenamkan, dan walau mereka menulis ulang cerita hari ini, waktu akan menuliskan ulang semuanya dengan jujur. Satu hal yang tak bisa mereka kendalikan adalah hati nurani mereka sendiri. Dan semakin jauh mereka melangkah dalam kepalsuan, semakin besar beban yang harus mereka pikul untuk mempertahankannya. Mereka membungkus kebohongan dengan keyakinan, tapi kamu yang tetap tinggal dengan ketenangan dan integritas adalah ancaman terbesar bagi semua itu. Kamu tidak perlu membalas, kamu hanya perlu tetap teguh, karena pada akhirnya tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang berdiri dengan tenang tanpa kebencian membawa kebenaran dalam dirinya. Dan ketika tirai mulai jatuh, ketika cerita mereka mulai terdengar dibuat-buat, ketika akhirnya orang mulai bertanya, saat itulah kenyataan akan mengalir kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memulihkan keseimbangan yang telah lama diganggu oleh ketakutan ego dan ilusi. Kamu bukan penjahat, kamu hanya tidak ikut menyembunyikan kebenaran dalam dunia yang penuh kebohongan itu juga untuk membuatmu. Jadi ancaman nomor 3, rasa bersalah. Mereka bukan tentang kamu. Itu tentang refleksi yang tidak bisa mereka terima. Ketika melihat ke dalam diri mereka sendiri, apa yang menyiksa mereka di balik senyum yang dibuat-buat bukanlah luka yang mereka torehkan padamu. Bukan malam-malam penuh sesal karena menyakiti, bukan juga karena mereka berharap bisa memperbaiki semua. Tidak, yang benar-benar menghantui mereka adalah satu kata, sunyi yang berbisik terus-menerus dalam hati mereka. Apa yang telah aku lakukan? Dan apa artinya ini tentang diriku? Rasa bersalah yang mereka bawa bukanlah buah dari kasih atau empati. Itu bukan penyesalan yang lahir dari kebenaran tulus terhadap. Luka yang mereka timbulkan itu adalah rasa bersalah yang dibungkus dalam ketakutan, takut kehilangan citra diri yang telah mereka bentuk dengan susah payah di mata dunia mereka. Takut bahwa jika kebenaran terangkat, orang lain akan melihat mereka tanpa hiasan, tanpa pembenaran, tanpa topeng. Dan yang terlihat mungkin bukanlah sosok baik yang mereka perjuangkan selama ini, melainkan versi diri yang selama ini mereka sembunyikan. Bahkan dari diri mereka sendiri, mereka telah menggantungkan identitas mereka pada narasi bahwa mereka adalah orang baik, orang yang teraniaya, orang yang hanya bereaksi karena disalahpahami. Mereka membangun peran mereka dengan presisi, menata wajah di hadapan orang banyak, menyusun kata-kata yang membuat mereka tampak kuat tapi sekaligus lembut. Dan sisi ceritamu yang tak bisa disangkalkan, bisa dibantah, dan terlalu nyata mengancam akan menghancurkan semuanya kebenaranmu. Bukan sekedar perbedaan pandangan, ia adalah cermin, dan cermin itu bagi mereka terlalu jujur. Mereka tidak bisa menatapnya lama-lama, bukan karena cerminnya rusak, tapi karena pantulannya menunjukkan sisi mereka yang tidak ingin mereka lihat. Kesalahan, pengecutan, manipulasi, dan ketidaktulusan mereka tidak takut padamu. Mereka takut pada apa yang kamu bangkitkan dalam batin. Mereka kesadaran bahwa semua yang mereka sembunyikan bisa terungkap tanpa kamu perlu mengatakan sepatah kata pun. Rasa bersalah mereka bukanlah jalan menuju perbaikan. Ia bukan rasa bersalah yang mengarah pada pertobatan atau rekonsiliasi, bukan yang melembutkan hati atau membuka jalan menuju kejujuran. Rasa bersalah mereka bersifat egoistik. Ia berputar di sekitar harga diri, bukan hati nurani. Ia mendorong mereka bukan untuk mengakui, melainkan untuk lebih dalam lagi. Dan kamu bisa melihat pada bicara mereka tiba-tiba terlalu manis kepada semua orang dalam. Usaha keras mereka menampilkan diri sebagai pribadi yang sembuh, yang berdamai, yang dewasa. Tapi kamu tahu, itu bukan ketulusan, itu kompensasi karena rasa bersalah yang tidak dibersihkan akan menuntut pelunasan dalam bentuk lain, pembenaran, pemilihan, dan peran baru yang lebih mudah mereka mainkan.
Padahal sebenarnya luka itu masih ada, bukan lukamu luka. Mereka luka dari hidup tanpa kejujuran, luka dari menolak menatap bayangan sendiri di mata orang yang paling mereka sakiti. Kamu adalah pengingat yang tidak bisa mereka buang sebuah bisikan di sudut hati mereka yang tidak dapat mereka redam sepenuhnya. Kamu adalah saksi dari versi diri mereka yang tidak ingin mereka akui pernah ada, dan karena itulah mereka tidak bisa dekat, tidak bisa berdamai. Karena kedamaian sejati datang dari keberanian untuk mengakui, bukan dari keterampilan untuk menyembunyikan mereka menderita dalam diam. Tapi penderitaan itu bukan bentuk penebusan, itu bukan luka batin, karena menyakitimu itu adalah penderitaan karena kehilangan kendali atas narasi. Karena takut gedor, mereka akan runtuh jika satu kebenaranmu saja menyelinap ke udara, terbuka kamu. Bukan pusat dari penderitaan, mereka kamu hanya menjadi pemicunya. Inilah yang sering terlewatkan oleh orang-orang, bahwa rasa bersalah yang tidak dihadapi tidak membuat seseorang lebih baik ia, hanya membuat seseorang lebih terampil dalam berbohong, terutama kepada dirinya sendiri. Mereka bukan diam karena menyesal padamu, mereka diam karena takut kepada diri mereka sendiri. Dan inilah kenyataan paling menyakitkan dari semua itu, rasa bersalah. Mereka bukan tentang menyembuhkan apa yang mereka rusak. Rasa bersalah mereka adalah tentang menghindari bukti bahwa mereka bukanlah orang yang mereka pura-purakan. Nomor 4, mereka menyukai gagasan bahwa kamu hancur bukan karena cinta, bukan karena kasih, dan bukan karena empati yang murni. Mereka menyukai versi dirimu yang rapuh, karena versi itu memberi mereka katakan. Mereka menemukan peran yang bisa mereka mainkan saat kamu berada di titik nadir. Mereka bisa menjadi penyelamat, mereka bisa tampil sebagai jiwa yang tak kenal lelah, kasih dan sabar. Bukan karena mereka ingin melihatmu pulih, tetapi karena kehancuranmu adalah panggung bagi ego mereka untuk bersinar. Mereka tidak tertarik padamu sebagai pribadi yang utuh, berdaulat, sadar, dan kuat. Mereka tertarik pada narasi bahwa kamu adalah proyek yang rusak. Kamu menjadi batu loncatan untuk memperkuat identitas mereka sebagai orang yang berada besar, dan disitulah letak kebenaran pahitnya kehadiranmu dalam bentuk luka, memberi mereka validasi selama kamu diam dan menyimpan luka mereka bebas, menggambarkan diri sebagai yang setia, menemani badai mereka, menceritakan tentang dirimu seolah-olah mereka sedang menceritakan pengorbanan mereka. Cerita itu bukan tentang kesembuhanmu, melainkan tentang betapa sulitnya perjalanan bersama mereka. Dan dunia seringkali percaya, dunia seringkali cepat mengeluarkan pujian kepada orang yang terlihat bertahan bersama seseorang yang sedang jatuh. Mereka mendapat tepuk tangan karena tidak menyerah padamu. Padahal kenyataannya mereka tidak pernah berniat melepaskan kamu dari peran sebagai orang yang perlu diselamatkan. Dalam kerentananmu mereka membungkus perasaan kekuasaan dan kepentingan diri sendiri dengan balutan niat baik. Tapi niat tanpa kejujuran bukanlah kebaikan, itu adalah manipulasi yang disamarkan dengan senyuman. Lalu datanglah masa ketika kamu mulai menemukan kembali kekuatanmu. Kamu mulai melihat dengan jernih, berbicara lebih lantang, mengenali dirimu sebagai seseorang yang utuh. Dan di saat itu seluruh dinamika mulai terguncang. Peran mereka sebagai penyelamat tak lagi relevan karena kamu tidak lagi membutuhkan diselamatkan. Kamu hanya membutuhkan kebenaran, dan kebenaran bila benar-benar dihadapi menuntut keikhlasanmu, menuntut kerendahan hati untuk mengakui bahwa mereka bukanlah pahlawan, bahwa sebagian dari mereka ada di sana bukan untuk menolong, tapi untuk dikagumi dalam terang kesadaran yang kamu pancarkan. Bayang-bayang niat mereka mulai terlihat. Mereka tidak mengangkatmu karena cinta mereka menjaga agar kamu tetap di bawah haga. Mereka bisa merasa di atas ketika kamu mulai bangkit, tidak lagi diam, tidak lagi takut narasi mereka runtuh. Mereka tidak bisa lagi berkata aku yang karena jelas sekarang kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Maka muncullah ketegangan. Mereka mulai gelisah, mencoba mengambil kembali kontrol atas cerita yang telah berubah. Karena bila kamu berbicara, bila kamu membagikan sisi ceritamu, dunia tidak akan melihat mereka sebagai pahlawan lagi. Dunia mungkin akan melihat bahwa mereka bukan penolong yang tidak mementingkan diri, melainkan
mereka tidak ingin kamu sembuh, mereka ingin kamu tunduk, namun hidup. Tidak diciptakan untuk perbudakan emosi jiwa, tidak tumbuh dalam ketundukan palsu. Kamu diberi kekuatan oleh semesta untuk bangkit, untuk menjadi utuh, untuk merdeka dari narasi yang menjadikanmu sekedar latar belakang dalam cerita orang lain dan kebangkitanmu. Itulah yang mengungkap siapa sebenarnya yang butuh diselamatkan, bukan kamu, mereka. Merekalah yang hidup dengan topengnya, butuh pembenaran terus-menerus, yang takut kehilangan posisi mereka sebagai yang lebih mulia. Dan saat kamu berhenti memainkan peran sebagai yang lemah, mereka tidak tahu harus menjadi siapa, karena semua ini bukanlah tentang siapa yang paling terluka, tapi siapa yang paling takut untuk jujur dalam diam. Mereka menyembunyikan ketakutan bahwa dunia akan melihat kenyataan bahwa mereka bukan penyelamat, melainkan jiwa-jiwa yang memanfaatkan kesakitan sebagai panggung untuk memperbesar bayangan mereka sendiri. Dan itulah sebabnya keheninganmu dulu sangat berguna bagi mereka, karena selama kamu diam, mereka bisa berdiri di tengah sorotan. Tapi sekarang kamu bicara, sekarang kamu boleh, sekarang kamu berdiri, maka bayangan itu sirna dan hanya tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Siapa sebenarnya yang paling butuh diselamatkan? Nomor 5. Mereka menjadikan ketidakhadiranmu sebagai senjata dalam dunia yang keras kepala menuntut penjelasan dari setiap langkahmu. Keheningan seringkali disalahartikan ketika kamu mundur. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena jiwa butuh ruang untuk bernafas. Mereka mengubah ketidakhadiranmu menjadi narasi yang merusak, seolah-olah kamu tidak peduli, seolah-olah kamu mengabaikan mereka, seolah kamu berubah menjadi seseorang yang dingin dan tak berusaha. Padahal sejatinya langkah mundurmu adalah sebuah ibadah batin, sebuah bentuk penjagaan terhadap kedamaian yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Bukan penghindaran, itu adalah perawatan jiwa kamu yang bukan karena kamu tak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena kamu telah terlalu lama berbicara kepada mereka yang tidak benar-benar ingin mendengarkan kamu, lelah menjelaskan kepada hati yang hanya mendengarkan untuk membantah kamu, letih membuka diri hanya untuk dijadikan senjata dalam narasi yang tak pernah adil. Dan dalam kelelahan itu, kamu memilih untuk diam, bukan sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai jalan menuju ketenangan. Namun mereka tidak bisa menerima itu, maka kesunyianmu. Mereka berubah menjadi bentuk palsu. Mereka mengatakan pada dunia bahwa kamu menarik diri, bahwa kamu memutuskan hubungan, bahwa kamu menjadi asing. Tanpa alasan mereka lupa menyebutkan bahwa sebelum kamu pergi, kamu sudah berkali-kali mencoba bertahan, bahwa sebelum kamu diam, kamu sudah berkali-kali mencoba menjelaskan, bahwa sebelum kamu mundur, kamu sudah berkali-kali berdiri di sana, tetap hadir meski hatimu perlahan memudar. Mereka tidak akan mengatakan bahwa merekalah yang mengabaikan, bahwa melalui pengkhianatan kecil yang tak terucap, melalui pemutarbalikan kata-kata yang kamu ucapkan dengan tulus, melalui tindakan-tindakan yang terus menekanmu, mereka mendorongmu keluar secara perlahan hingga akhirnya satu-satunya tempat yang aman adalah keheningan. Itu sendiri mereka tidak akan jujur tentang gaslighting yang kamu alami, tentang kebingungan batin yang kamu hadapi setiap kali kamu berani berbicara. Yang mereka ceritakan hanya hasil akhir ketidakhadiranmu, bukan proses menyakitkan yang mengantarmu ke sana sesungguhnya. Kehadiran adalah anugerah, bukan hak, tapi mereka mengira akses kepada dirimu adalah sesuatu yang otomatis mereka miliki. Mereka pikir setelah semua yang terjadi, kamu tetap berkewajiban hadir, memaafkan, memberi versi terbaik dari dirimu. Mereka tidak paham bahwa hadir itu adalah perpanjangan dari cinta yang sehat, bukan keterpaksaan yang terus-menerus ditarik dari luka. Dan ketika kamu menolak memberi apa yang tidak lagi selaras dengan jiwa, mereka pun mengganti wajahnya dari pelaku menjadi korban. Namun keheningan yang kamu pilih adalah bentuk ibadah terdalam pada hidup yang kamu perjuangkan. Ia bukan bentuk kekerasan, ia adalah batasan suci. Ia adalah pagar spiritual yang kamu bangun agar dirimu tidak lagi terluka oleh tangan yang tidak tahu cara menjaga, tidak menghilang. Kamu hanya kembali kepada dirimu sendiri, dan dalam perjalanan kembali itu kamu menemukan bahwa tidak semua orang layak masuk ke dalam ruang sakral yang kamu bangun dengan susah payah. Mereka akan terus berkata, kamu meninggalkan kami, tapi sebenarnya merekalah yang tak pernah benar-benar hadir. Mereka akan terus menyebut dirinya yang ditinggalkan, padahal
tidak lagi menampilmu dalam situasi yang mengikis. Nuranimu dan mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya, karena mengakui itu berarti menghadapi bayang-bayang yang selama ini mereka tolak lihat bahwa mereka tak lagi layak diberi akses ke dalam hatimu. Maka biarlah mereka menulis ulang kisahmu sesuai kebutuhan mereka. Biarlah mereka menyebutmu penghilang, pemutus, atau bahkan pengkhianat, karena dalam keheningan yang kamu pilih ada sebuah suara yang lebih tinggi berbicara. Suara dari dalam suara yang tahu bahwa damai tidak pernah lahir dari kebisingan yang penuh manipulasi, tapi dari keberanian untuk berkata, "Aku memilih jiwaku sendiri kali ini nomor 6. Mereka tidak siap menyambutmu, jadi mereka memilih untuk menghancurkanmu terlebih dahulu. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu apapun, tetapi karena kamu hadir membawa sesuatu yang tidak dapat mereka pahami dan itu membuat mereka gelisah. Kamu membawa kedalaman yang menembus permukaan tipis. Kenyamanan mereka, kamu hadir dengan kejujuran, dengan emosi yang jujur, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab, dengan cahaya yang tidak bisa disangka. Dan di hadapan semua itu, mereka merasa telanjang. Mereka tidak terpapar oleh kemarahanmu. Mereka terbongkar oleh ketulusanmu karena kehadiranmu. Bukan sekedar keberadaan fisik, kehadiranmu adalah ujian batin kamu, memancarkan sesuatu yang tidak dapat mereka duplikasi. Ketulusan, empati, ketajaman intuisi, dan kesadaran diri kamu membawa cermin yang tidak memihak, dan di dalam cermin itu mereka tidak melihat sosok yang mereka harapkan, melainkan versi dari diri mereka sendiri yang selama ini mereka hindari. Mereka tidak kewalahan oleh siapa dirimu mereka, kewalahan oleh apa yang kamu bangkitkan dalam diri mereka, bukan karena kamu berbicara terlalu keras, tapi karena kata-katamu memotong ilusi yang mereka pelihara. Bukan karena kamu terlalu emosional, tapi karena kamu jujur dalam perasaanmu. Mereka tidak tahu bagaimana cara tinggal di hadapan seseorang yang tidak hidup dalam kebohongan kecil yang membuat dunia ini terasa nyaman, karena mereka tidak bisa mengangkat diri mereka ke tingkat keaslian. Mereka memilih untuk merendahkanmu ke tingkat kepalsuan mereka, sebab jauh lebih mudah membongkar suara jujur daripada mendengarkannya. Jauh lebih nyaman menyebutmu berlebihan, terlalu sensitif, sulit dipahami, daripada menghadapi luka batin mereka sendiri yang belum pernah mereka lihat. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang terlebih dahulu. Mereka tidak ingin dunia melihat siapa dirimu sebenarnya sebelum orang lain bisa mendengar. Suara jiwamu mereka bergegas mencorengnya. Mereka mulai menciptakan narasi tentangmu yang meragukan, yang menyudutkan, yang memperkecil keberadaanmu. Mereka membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, hingga kamu mulai meragukan validitas intuisimu yang telah lama menjadi kompas batinmu. Mereka menginginkanmu tetap kecil agar mereka bisa tetap merasa besar. Tapi sesungguhnya kamu tidak pernah terlalu berlebihan. Kamu hanya terlalu jujur. Bagi mereka yang terbiasa dengan kepalsuan, kamu terlalu terang bagi mata yang telah lama terbiasa dengan kegelapan, dan dalam dunia yang terbiasa dengan topeng keaslianmu terasa seperti ancaman. Maka mereka mencoba merobohkanmu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu kuat dengan cara yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, ketahuilah, kekuatan sejati tidak pernah berasal dari dominasi atau pengaruh. Kekuatan sejati bersumber dari kesadaran, dan kamu telah berjalan melewati badai itu dengan batin yang tidak hancur. Kamu berdiri bukan sebagai korban dari ketidakpahaman mereka, tapi sebagai saksi atas apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk hidup dengan mata batin yang terbuka, dengan kejujuran yang tidak bisa ditawar, dan dengan kesetiaan pada nurani yang suci. Ada jiwa yang belum mampu mencintai kebenaran, karena kebenaran menuntut perubahan. Mereka belum siap untuk berubah, maka mereka memilih untuk melawan apapun yang memicunya. Mereka menolak untuk melihat bahwa kamu bukan ancaman. Kamu adalah undangan untuk melihat lebih dalam, untuk hidup lebih sadar, untuk menjadi lebih tulus. Kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah refleksi mereka dan cermin yang kamu bawa. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membangunkan. Tapi tidak semua jiwa siap terbangun, maka sebagian akan memilih tidur nyenyak dalam penyangkalan dan menyebutmu badai, padahal kamu adalah fajar, namun tidak apa-apa. Karena dalam jalanmu yang sunyi dan jujur ini, kamu tidak sendiri. Kebenaran berjalan bersamamu ke damai, mengikuti langkahmu, dan semesta dengan kebijaksanaanmu yang tak terkatakan selalu menyertai mereka yang memilih kejujuran. Bahkan ketika itu
percaya dari Tuhan untuk naik ke tingkat kejujuran yang lebih tinggi kedewasaan. Batin dan pertumbuhan sejati Anda bukan cobaan yang datang dengan instruksi dan kunci jawaban Anda, hadir sebagai cermin, sebagai katalis, sebagai refleksi yang tajam dari apa yang tersembunyi di dalam diri mereka. Anda tidak datang dengan tuntutan berlebihan. Anda hanya menuntut hal-hal yang seharusnya menjadi fondasi dalam hubungan manusiawi. Kejujuran, integritas emosional, kehadiran yang setia dan konsistensi, yang sederhana namun hal-hal yang seharusnya dasar, itulah yang membuat mereka limbung, mereka gagal. Bukan karena Anda sulit, tetapi karena mereka memilih untuk tidak menjadi nyata. Anda menawarkan kesempatan bagi mereka untuk menyentuh kedalaman yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya, untuk menanggalkan topeng, meruntuhkan ilusi, dan merangkul diri mereka sendiri dengan segala ketelanjangannya. Tetapi itu bukan jalan yang mereka pilih. Mereka tidak menyambut kedalaman Anda dengan keterbukaan, melainkan dengan kepanikan. Dan ketika realitas memanggil mereka untuk bertumbuh, mereka berlari. Ketika kejujuran mengetuk, mereka menutup pintu. Ketika cinta yang tulus hadir tanpa agenda, mereka mencurigainya. Anda membawa cahaya ke ruangan yang gelap, dan mereka menutup mata mereka. Bukan tenggelam karena Anda terlalu dalam, mereka tenggelam karena mereka terlalu lama bertahan di perairan dangkal mereka. Tidak siap menghadapi gelombang keaslian yang Anda bawa, karena selama ini mereka berenang dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Padahal Anda bukan datang untuk menjatuhkan, Anda datang sebagai tongkat ukur dari Yang Maha Kuasa, dari kehidupan yang selalu memuji, bukan demi menjatuhkan, tetapi demi menyucikan. Anda adalah ujian yang tak bisa manipulasi. Ujian yang lebih tidak datang dalam bentuk soal-soal akademik, melainkan dalam bentuk hubungan yang menyingkap siapa kita sebenarnya. Saat tidak ada yang melihat, saat ego kita terpukul, saat kenyamanan kita terusik. Namun apa yang mereka lakukan bukannya menghadapi ujian itu dengan kerendahan hati dan keberanian spiritual. Mereka justru mencoba membalik meja ujian mereka, mengutuk soal yang diberikan, menyalahkan Anda seolah-olah Anda adalah penyebab ketidaknyamanan mereka, bukan cermin dari ketidakdewasaan yang mereka pendam. Mereka menulis ulang narasi, memainkan peran korban, dan memutarbalikkan kebenaran agar tidak terlihat seperti kegagalan, melainkan luka yang dibuat orang lain. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah kebenaran tidak bisa dimanipulasi untuk selamanya. Semesta menyimpan tanda terima Tuhan, mencatat bukan hanya perbuatan, tetapi juga niat dan respons hati. Dan waktu saksi agung itu akan mengungkapkan segalanya. Akan ada saat di mana topeng-topeng terlepas, dan setiap pilihan berbicara lebih keras daripada alasan. Mereka tidak pernah dituntut untuk sempurna. Anda tidak menuntut kesucian, hanya kejujuran. Anda tidak meminta penyelamatan, hanya keberanian untuk hadir walaupun dengan ketidaksempurnaan. Tetapi mereka memilih jalan yang tampak nyaman, senyum palsu, penyangkalan alasan, dan kepergian yang dikemas sebagai batasan. Mereka memilih kenyamanan spiritual daripada pertumbuhan spiritual. Dan hari ini mungkin mereka mencoba menghapus Anda dari cerita mereka. Mungkin mereka menghapus nama Anda dari narasi yang mereka bawa ke dunia. Tetapi mereka tidak bisa menghapus peran Anda dalam ujian yang mereka gagal hadapi, karena setiap jiwa yang Anda temui dan yang menolak untuk bertumbuh dalam hadapan Anda sebenarnya sedang memperpanjang pelajaran yang akan datang lagi dengan wajah berbeda, hingga mereka belajar Anda bukan kegagalan mereka. Anda adalah kesempatan mereka untuk berubah. Anda adalah panggilan dari semesta, atau mungkin dari Tuhan sendiri, untuk bertumbuh, untuk menyadari bahwa hidup ini bukan tentang tampil baik di luar, tapi tentang membentuk batin yang murni, dan mereka menolaknya. Jadi jangan pernah merasa bersalah atas kebenaran yang Anda mengajarkan. Pernah menyesali kedalaman jiwa yang Anda hidupi, karena ujian sejati bukan tentang membuat semua orang nyaman. Itu tentang menyingkap siapa yang siap untuk bertemu dirinya sendiri, dan siapa yang memilih untuk tetap tertidur. Anda adalah ujian, dan Anda telah melakukannya dengan baik. Nomor 8, ceritamu tidak mati, ia ada di hidup-hidup, dan seperti benih dalam tanah yang gelap, tumbuh oleh kuasa kebenaran ilahi. Mereka pikir dengan menyangkal ceritamu cukup lama, maka ia akan lenyap, bahwa jika mereka berbicara cukup meyakinkan, menggunakan kata-kata yang terdengar bijak dan menaburkan senyuman pada kebohongan yang mereka bentuk, maka kebenaran akan pudar. Itu saja mereka mengira bahwa
kebenaran darinya tidak bisa ditelan oleh dusta mereka. Tidak membunuh kisahmu mereka, hanya menguburnya. Hidup-hidup ceritamu tetap hidup. Ia bernafas dalam ruang-ruang gelap yang mereka hindari. Dalam pikiran mereka, ia bergerak di sela-sela tidur mereka yang tak tenang. Ia mengisi jeda dalam percakapan yang mereka paksa terdengar. Ringan perhatikan cara mereka ragu saat nama Anda disebut dengarkan. Suara mereka yang menegang ketika masa lalu disinggung, itu adalah gema kebenaran yang mereka coba kuburkan, tapi tidak bisa mereka hilangkan. Kisahmu adalah benih yang ditanam di tanah penderitaan Anda, seperti benih yang tampak mati di musim dingin. Ia sebenarnya sedang bertumbuh di dalam keheningan, di bawah tekanan, di bawah lapisan kebohongan yang mencoba menekannya. Tuhan melihat semua itu, ia menyaksikan dan tidak tinggal diam. Sebab dalam skema ilahi, waktu bukanlah musuhmu, melainkan sekutumu. Dan waktu bekerja bukan menurut rencana manusia, tetapi menurut rancangan kekalnya. Kamu tidak perlu membela dirimu dengan jaringan, tidak perlu membalas dengan kebisingan, karena kebenaran sejati tidak muncul dalam drama, melainkan dalam kemurnian, dalam ketenangan yang sakral, dalam keheningan yang suci. Ia naik ke permukaan seperti fajar pelan, pasti dan tak terbendung. Mereka pikir mereka bisa menulis ulang sejarah, tapi ada tinta yang tak bisa mereka sentuh, tinta yang ditulis oleh langit, yang tertulis di hati nurani mereka sendiri. Dan tinta itu tidak pernah hilang. Ia muncul dalam mimpi yang membuat mereka gelisah, dalam kata-kata yang mereka ucapkan terlalu cepat, dalam tatapan kosong yang menatap jauh ke masa lalu yang mereka klaim telah selesai. Kisahmu akan muncul kembali, tidak melalui tindakan, tidak melalui balas dendam, tapi melalui cara Tuhan yang halus, namun kuat melalui kenyataan yang muncul perlahan, melalui percakapan yang tidak mereka kontrol, melalui orang-orang yang mulai melihat pola, melalui hati-hati yang mulai bertanya dan akhirnya menemukan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, bukan kamu yang akan hancur, melainkan sistem kebohongan yang mereka bangun sendiri. Karena tidak ada benteng yang bisa bertahan lama jika didirikan atas penyangkalan apa yang dibangun. Tanpa kebenaran akan runtuh pada waktu, karena kebenaran tidak bisa dimusnahkan. Ia mungkin disingkirkan sejenak, tapi ia akan selalu kembali lebih kuat, lebih terang dan lebih jelas dari sebelumnya. Jadi, jangan khawatir jika saat ini suaramu terasa teredam. Jangan merasa kalah jika kisahmu terasa dibungkam, karena Tuhan tidak tertidur. Ia mencatat segalanya, dan ketika waktunya tiba, apa yang tersembunyi akan disingkap dan yang gelap akan diterangi. Dan pada hari itu bukan kamu yang akan berbicara, tapi kebenaran itu sendiri yang akan bersaksi, dan tidak akan ada yang bisa membungkamnya lagi. Nomor 9, mereka membangun reputasi di atas reruntuhanmu, tapi Tuhan tidak membangun rumah di atas kebohongan mereka. Tidak hanya pergi setelah melukai mereka, tidak hanya meninggalkanmu dengan luka terbuka dan hati yang remuk. Mereka berdiri di atas abu yang mereka tinggalkan dan mulai membangun narasi baru, seolah-olah dari reruntuhan itu mereka bangkit sebagai pahlawan. Mereka menulis ulang sejarah, tidak dengan tinta kebenaran, tapi dengan warna-warna yang menyanjung citra mereka sendiri. Mereka menjadikan kehancuranmu sebagai pembuktian kekuatan. Mereka menyusun kisah yang menjadikan dirimu badai yang harus mereka lalui, bukan sebagai bukti ketegaranmu, tapi sebagai tantangan yang memperindah cerita kemenangan mereka. Mereka mengambil fragmen-fragmen dari kenyataan, menyaringnya, membuang bagian yang menjelekkan mereka, dan menampilkan sisanya di hadapan dunia seperti puisi indah. Padahal sesungguhnya itu adalah distorsi dari kenyataan, dan bagian paling menyakitkan banyak orang mempercayainya. Karena cerita palsu seringkali lebih mudah dicerna daripada kebenaran yang rumit, lebih nyaman bagi banyak telinga untuk mendengar versi yang bersih, yang rapi, yang tidak membuat mereka berpikir terlalu dalam. Namun Tuhan tidak tertipu oleh pementasan surga, tidak tertarik pada penampilan luar, sebab Allah Maha melihat, Maha mengetahui isi hati, dan kebenaran adalah sifatnya. Mereka membangun reputasi di atas fondasi yang retak. Mereka mengabaikan bagian di mana mereka berbohong, memanipulasi, menyalahkan, dan lari saat keadaan menuntut kejujuran. Dan kedewasaan mereka potong-potong
kebenaran seindah apapun bentuknya tetaplah kebohongan. Dan kebohongan memiliki struktur yang rapuh bagian. Bawahnya berlubang fondasinya, goyah seiring tekanan hidup. Bertambah kebohongan itu akan mulai, retak yang dibutuhkan hanyalah satu jiwa yang berani bertanya satu, suara yang tidak takut menyelidik lebih dalam, satu hati yang ingin tahu versi utuhnya bukan versi yang dibersihkan dari rasa bersalah. Tuhan bekerja dalam diam tetapi kehendaknya sempurna. Ia melihat tulang-tulang yang mereka kubur untuk membangun istana mereka. Ia tahu kebisingan palsu yang mereka hasilkan bukan karena damai, tetapi karena ketakutan bahwa kebenaran suatu hari akan bangkit dari tanah yang mereka injak mereka. Bukan takut akan balasanmu, mereka takut akan kehadiran kebenaran yang tak bisa mereka kendalikan, kebenaran yang tidak tunduk pada narasi mereka. Mereka takut pada satu kalimat kecil yang bisa meruntuhkan seluruh sandiwara. Tunggu apa yang sebenarnya terjadi karena kerajaan yang dibangun di atas ilusi tidak akan berdiri selamanya. Mungkin tampak kokoh dari luar, mungkin mendapat tepuk tangan, tapi kebenaran tidak berlomba dengan tepuk tangannya. Hanya menunggu waktunya untuk bicara, dan ketika ia berbicara, ia tidak perlu berteriak yang menusuk, pelan masuk ke dalam percakapan, menyentuh hati-hati yang terbuka mengisi ruang-ruang kosong yang dulu mereka penuhi dengan kebohongan Tuhan. Telah menyaksikan semuanya ia, melihat bagaimana mereka menggali dan mengubur, bagaimana mereka menari di atas luka yang belum sembuh, namun ia juga melihat bagaimana kamu tetap memilih diam dalam kesabaran. Dan Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berserah dan jujur. Percayalah, setiap tulang yang mereka kubur, setiap kebenaran yang mereka bungkam akan digali oleh waktu dan dibawa ke terang oleh tangan Tuhan sendiri, karena apapun yang dibangun di atas abu dusta akan roboh oleh angin kebenaran yang ditiup dari langit. Dan saat itu tiba, tidak ada narasi, tidak ada pencitraan, tidak ada reputasi palsu yang dapat menyelamatkan mereka dari cahaya yang menyinari segalanya. Jadi jangan gentar, jangan putus asa. Kebenaranmu adalah bagian dari rencana surga ilahi. Tidak ada satupun yang bisa menghapuskan apa yang telah Tuhan lihat dan catat, bukan kamu yang harus berjuang untuk membuktikan siapa dirimu, karena kebenaran itu hidup. Kebenaran yang hidup akan selalu menemukan jalan pulangnya kepada terang, kepada keadilan, kepada Tuhan. Nomor 10, mereka takut pada suara Anda bukan karena keras, tetapi karena itu benar. Mereka tidak takut Anda membuat keributan, mereka takut Anda bicara masuk akal. Suara Anda mengancam mereka bukan karena agresif atau dramatis, melainkan karena suara Anda merupakan kebenaran yang jujur, jelas, dan tak terbantahkan, jenis yang tidak perlu dibesar-besarkan, jenis yang memaksa orang untuk berhenti dan merasakan, dan itu membuat mereka takut kebohongan. Pada dasarnya keras, mereka membutuhkan pemeliharaan, pengulangan, penguatan. Mereka berkembang dalam ruang gema dan obrolan kelompok, namun sebenarnya ia tidak membutuhkan bantuan. Yang dibutuhkan hanya ruang dan suara Anda pelan atau tenang atau hati-hati membawa beban yang tidak dapat mereka saingi. Itulah sebabnya mereka mencoba mendiskreditkan Anda sebelum Anda berbicara. Itulah sebabnya mereka menyela, mengejek, mengalihkan narasi, karena mereka tahu begitu kebenaran terungkap, maka itu akan melekat Anda. Tidak berbahaya karena Anda berteriak, Anda berbahaya karena Anda tidak perlu melakukannya. Anda dapat melontarkan satu kalimat pertanyaan sederhana, pernyataan pelan, dan seluruh penampilan mereka mulai berantakan. Itulah kekuatan, itulah yang mereka takutkan, karena ketika seseorang mengatakan kebenaran itu jelas, berat, dan tidak dapat disangkal, yang hidup di kepala orang-orang lama. Setelah percakapan berakhir, ia menanam benih. Ini mengeser perspektif, ini menantang kenyamanan kebohongan mereka, dan mereka tahu itulah mengapa mereka menyebut Anda terlalu emosional, pahit, terobsesi. Itu suatu pengalaman jika mereka dapat meyakinkan orang bahwa Anda tidak stabil. Mereka tidak perlu berurusan dengan apa yang sebenarnya Anda katakan. Namun di balik semua kebisingan mereka, semua putaran mereka hanyalah kepanikan yang sunyi, karena mereka tahu jika orang benar-benar mulai mendengarkan Anda, tepuk tangan yang biasa mereka dapatkan tidak akan bertahan lama. Kebenaran tidak akan hilang, itu bertahannya bergema dengan dalam keraguan, dalam pikiran larut malam yang coba ditekan orang. Dan itulah mengapa mereka takut pada suara Anda, bukan karena keras, tetapi karena begitu terdengar tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Terima kasih telah membuka ruang dalam hati dan waktu untuk bersama kami. Kehadiranmu meski dalam diam telah menciptakan resonansi yang tak terukur.
Ingatlah, semakin dalam kamu menyerapnya, semakin kuat resonansinya dalam hidupmu.